Saya bingung namanya. Parah. 3 hari, boy. Kalau beda jaya 40. Tuh kayaknya kalau kita bikin bis cepat ke sana laku kayaknya tuh. Itu paling Arianto buka Jakarta Medan gitu ya. Laris kayaknya ya. Paling cepet itu Medan Jaya kayak pakai hand katanya. Iya. Dia nggak mau pakai banyak-banyak. Laras Andita, siapa nih? Mampir di rumah makan tuh kan. Terus mobilnya putar balik kan pas beda jaya. Tektokan. Mati jalan. Iya lah, laris lah pasti. Kemarin gue tuh udah bilang lewat lintas timur, lintas Tangerang. 3 hari anak-anak sampai sono Minggu siang. Iya lintas tengah, jalannya lebih utara daripada Padang. Kucel semua iya, bareng gitu semua. Maksudnya tuh sih Padang kan balik Pekanbaru kan, balik apa? Kagak ngerti gue tanya sama orang, Mas lintas tengah, lintas timur, lintas barat, kagak ngerti. Gue ikut Enyon aja. PMG tahun depan Danau Toba Mas, deket amat. Kagak ada yang lebih jauh lagi. HP-nya udah bisa Mas. Iya berkat saran kalian pakai beras tadi. Ajaib loh, HP gue kan tadi ada tulisannya ada air konduk ya. Gak bisa. Katanya suruh ngerendam beras. Gue rendam beras bisa beneran dong. Ajaib emang beras. Iya. Ini muka gue kenapa dah? Hitam banget ya. Lu gak pengen bersih muka gue, Lin? Apa hitam banget? Kayaknya gue emang perlu sekali-sekali facial ya, biar kayak orang-orang gedongan. Bukannya tahan air Mas. Ini Mas, kabel chargingnya di ALS dingin banget AC-nya. AC segitu gedenya cuma isinya 2 orang. Habis direndam berasnya jangan dimasak Mas, bilang apa? Mbak Sri Wulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ciamis Mas. Waalaikumsalam Mbak Yu. Baru tahu emang Mas? Iya baru tahu. Apa hubungannya beras sama elektronik ya? Kok bisa nyambung ya? Mas malam 94 waktu masuk kapal gasruk ya. Aku tidur Mas. Komedo itu Mas, iya. Ini gua garuk malah berdarah. Dia ada potongan kuku nggak? Ada itu. Ini strapless li. Oh. Assalamualaikum Mas, saya sampai Jakarta ya Mas. Iya ini lagi di Sumber Harta. Ini kelamaan di bis, AC kan hitam. Halo Lin. Kayak kotor-kotor. Lin. Jangan perawatan muka Mas, nanti Mbak Alin banyak saingan. Lu mau nggak gue perawatan muka lu? Hah? Dari dulu kala juga banyak saingan katanya. Ya wajar lah lakinya ganteng ya. Kalau nggak anaknya Pak Haji nggak ini. Oh, Statusnya itu karena anaknya. karena anaknya Pak Haji. Oh. Emang gua anaknya Lin? Ini lembetan hidung gua. Ini hitam banget nih. Ngapa kagak jadi? Lu penuh semua? Ini Ailstar jual aja Pak. Beli stiker Arianto yuk. Jalan pada ketakutan nyampe Mekah. Nyampe lebay amat. Nyampe ya. Jalan dari Medan aja nyampe. Stabil suspensinya depan. Mampir Sumber Harta boleh Mas, tapi takut ganggu. Enggak ganggu Kartika, enggak ganggu. Mampir. Gua tunggu ya. Ntar kita ngopi bareng, sarapan bareng kalau perlu. Tapi sejaman lagi aja, bini gua bentar lagi pulang. Nunggu bini gua balik dulu. Aduh. Alang. 1 jaman lagi aja mampirnya. Terpesona.
Habis Jumatan langsung OTW Kudus mas. Oh siap. Pagi udah balik rekam. Baru satu, doyong doang, doyong lain doang. Bagus masuk tahu nggak kita nih? Ini hitam banget ya. Sumberata sampai ntar malam kayaknya, balik ntar malam. Habis rapat, lagi ada mau meeting dulu bentar. Langsung ke Laksana. Sama Pak Haji, nggak boleh ke Kudus dulu, biar nggak diliatin orang. Pak Haji tuh kalau beli bis nggak mau kelihatan orang mas. Diplomat aman mas Rian. Kalau pengen kesini bawain ya. Sebungkus-bungkus lah. Nanti dijualin kagak lah. Disaroh. Masa iya orang sowan kagak bawa upeti. Jadi kayak ada spidolnya. Hitam. 2 minggu di jalan Lin. Apalagi Enak gak mas? hah? Kalau lu nanya enak apa kagak, kagak. Kalau nanyanya seneng apa enggak, seneng lu. Coba mas kalau lihat jalan kumpulnya mas. Balik pulang naik apa mas? Ini dia naik Fortuner bentar lagi. Duluan dia balik duluan. Jadi 2 minggu pas mas ya. Agak ngitungin gua sampai hari kayaknya jalan berlalu begitu. 3 minggu. Dia berangkatnya seminggu. Iya. Nggak kerasa gua 3 minggu keluar rumah. Mas mau silaturahmi ke Kudus boleh, Mbak Sri, monggo. Nanti tinggalin itu kan mas ya, Sulawesi ya? Sulawesi, aduh. Padang gempa mas. Bedanya Sumatera sama Indonesia, bukan sama Jawa. Emang Sumatera Indonesia? Sumatera terlalu indah dan terlalu ramah buat disebut Indonesia, boy. Indonesia kan orangnya kejam-kejam. Mas Dan nge-vape nggak? Gua ada orang nge-vape di sebelah gua usir. Serius. Kalau nggak dia yang pergi, gua yang pergi. Gua alergi. 2 kali teman gua nge-vape sebelah gua, meriang gua. Radang tenggorokan, nggak tahu nyambungnya dari mana. Kenapa nggak lewat lintas tengah kemarin mas? Mas emangnya gua apal Sumatera ya? Kan gua ngikutin Enyon aja. Tangis bud. Mas kenapa nggak buat trayek Sumatera? Haryanto di Jawa udah lebih mas sampai kurang bis. Kenapa? Abe. Gak turun dhuwur kene lho kamarku. Ora kajen, turun dhuwur ono AC nih. Angga NPM nge-vape itu beda, dia elektrik. Asapnya kagak ada. Kecil. Gua yang itu loh, vape yang segini-segini yang baunya buah-buahan, meriang gua langsung. Mas masih hitam itu hidungnya, emang warna gua begini. Oh lu ngomongnya begitu sih. Salam buat Pak Haji Haryanto mas, semoga selalu amin. Pelatihan Ciledug kok transit mas? Ya nggak semua jurusan langsung lah mas. Semua PO juga ada sistem transit. Tinggal tergantung jurusannya langsung apa enggak. Sekarang kalau kita nggak ada sistem transit, wah mau berangkat berapa bis? Misalnya di timur jurusannya 20, di barat 20, berarti gue buat jalan 20 gue butuh 20 kali 20 bis, 400 bis biar nggak transit semua. Nggak mungkin lah, semua PO pasti gue ada sistem transit. Pesawat aja pakai transit. Pakai HP apa mas? Samsung. Semalam saya tunggu live-nya. Semalam gua nge-live kok, cuman nggak tahu jam berapa ya. Sumberarta sampai kapan mas? Sampai ntar malam. Ntar sore gua mau meeting sama ada. Terus ntar malam mau meeting juga. Ini gua kosong sampai siang aja. Sore sampai malam, sore meeting, malam ntar malam meeting lagi. Habis itu baru balik. Sampai ketemu di acara Femgate mas, siap. Insya Allah kita ketemu nanti. Doain aja kita sehat.
Ocor buat pakai apa pariwisata mas? Nggak tahu nanti. Paling wisata. Gue sih pengen gue masukin Hercules. Kaget nggak mas makanan dari Sumatera Pulau Jawa? Kaget mah kagak. Kan dari kecil gue udah terminal mas. Makanan gue nasi padang. Gue terminal makan kalau nggak nasi padang warteg. Karena praktis dan cepet. Jadi makan di Padang nggak eren. Cuman gimana ya? Tiap hari makan santan mulu kan kerasa juga mas. Di leher ya kan. Mas cangklongnya kok nggak dipakai lagi buat ngerokok. Kalau lagi pengen berat nggak gue pakai karena kalau pakai cangklong itu jadi lebih ringan. Jadi kelihatan kalau gue lagi ngerokok nggak pakai cangklong berarti pikiran gue lagi berat boy. Kenapa kemarin ke Sumatera nggak pernah pakai cangklong ya karena istri gue ikut makanya pikiran gue jadi berat. Ya mikirin dia tidurnya gimana, makannya enak enggak kan kepikiran gue. Duh, gue kalau kameranya lagi bagus gini malu gue. Banyak bekas luka di muka, di wajah. Ini dulu pecah nih. Ini nggak ada tulangnya dulu. Tapi gue bisa tumbuh lagi ya tulangnya. Hancur ini dulu. Kapan main ke Cilacap Mas Rian? Cilacap nggak tahu, gue juga pengen tahu Nusa Kambangan. Mbak Alin sama Mbak Lina Agrama saling kenal nggak Mas? Kenal. Lina Ozora. Mas Sahili gimana kabarnya? Lu nanya anak orang nulis namanya salah. Sahili siapa? Sahili. DSA Mas iya. Mas pernah nonton live streaming Pasko? Kalau lagi ngegeser-geser TikTok suka lihat nongol. Yang suka banting-banting kursi kan, lucu banget kalau marah dia. Lagi kalau berantem sama temennya tuh. Yang cewek itu. Mbak Alin gimana kabarnya? Baik. Lu nge-live-nya gua nanya ini Alin. Dari pulang. Yakin mau pulang sekarang? Iya. Tega lu ninggalin gua? Enggak tega. Hah? Mau Ali di sini ya jadi. Jangan Lin, kasihan anak-anak udah lama. Pastinya seneng ya, bahagia. Kagak lah. Assalamualaikum. Lu ngapain meluk gua? Dengan yang belum ada. Ntar dulu supir aja belum ada. Lu nggak usah buru-buru Di amat. situ. Bukan dia. Adi Jablay. Sabar dulu napa? Gua masih pengen ngeliat lu. Hah? Budi yang itu. Oh yang nganterin Budi jadi. Oh ya udah. Oh yes. Kali apa? Oh iya ya ini Jumatannya Mas ya. Oh. Enggak lah 2 jam lagi tanggung. Enggak udah. Ntar lu kemalaman sampai rumah kasihan anak-anak. Masih jam 10. Mas kosanku dekat sama Sumber Harta. Ini lu jangan baca-baca komen. Di sini aja. Bahaya nih komen pagi-pagi suka ada nyeletuk nggak jelas. Mas Dewengi guling-guling di bis sakit lah. Aduh. Mas boleh Sumber Harta nggak boleh foto? Boleh, rokok sebungkus ya. Bawain gue diplomat sekalian. Ya Allah. Sisa sebungkus doang rokok gue. Terus kan berani-beraninya. Apa? Minta Gue bukan minta rokok, Lin. Itu kan bukti kasih sayang ya. Rokok itu bukti persahabatan dan kasih sayang loh. Jangan salah, cowok itu begitu. Rokok itu sebagai bukti persahabatan dan kasih sayang, ya kan? Tuh, terbaik. Dia beliin gue bolak-balik, Lin. Tas gue. Oh, sini paling. Nggak tahu kalau gue ngantuk ya di atas. Sumber Harta itu ruko sendiri, iya ruko. Nyewa. Hah? Terbaik. Kagak usah repot-repot. Wah, suka begitu. Yes, hati-hati lu.
Ini bawa nih oleh-oleh nih satu nih. Ini mana tadi? Ini bawa nih, ini masih utuh, nggak kemakan. Masih, Mas, ya? Iya. Mas, kenapa rokoknya milih Diplomat bukan yang lain? Mas, jangan pertanyaan kayak gitu kenapa? Ntar kalau gua ngerokok Surya juga lu tanyain kenapa rokok Surya bukan yang lain, ya kan? Itu kan pertanyaan yang nggak ada jawaban nih. Udah pernah cobain vape Mas? Enggak, jangan nyuruh gua nge-vape. Gua ngerokok udah 25 tahun, masa ya lu suruh ganti-ganti. Rokok tuh sama kayak istri Mas, sekali cocok udah pakai buat selamanya gitu. Emang bisa ganti-ganti kan kagak. Kalau selingan ada lah, ada kalau lagi nggak ada Diplomat gitu pakai. Mas kok jarang live di grup FB Mas? Di harian temannya tuh banyak buzzernya boy. Gue kadang kalau posting suka ke-report, terus lagi nge-live gitu tiba-tiba ada yang nge-report. Nggak jelas. Kebanyakan buzzer luar. Makanya jarang live sekarang sih. Sama kayak di Instagram gue yang satunya. Kalau ada postingan yang nyeletuk dikit, wah yang yes. Mas bisa ALS-nya kemana? Ya di parkiran lah. Emangnya Hot Wheel gue kantongin. Nanyanya itu. Di depan Pak Haji berani ngerokok nggak Mas? Ngerokok, cuman nggak terang-terangan nyedot niup di depan dia gitu, enggak. Agak miring-miring begini Mas. Enggak aja. Mau dia nggak usah. Kalau lama, tapi kalau lagi di kantor beliau ya enggak lah, nggak bisa. Gimana Mas rasanya udah sampai Indonesia? Ya seneng sih. Mas gimana marahnya kejam gak? Gue mah nggak pernah marah. Gue orangnya selalu lucu Mas. Lucu, gemesin, imut, nggak pernah marah. Pernah gelut gak Mas? Nggak pernah. Tangan gue ini halus Mas, tuh liatin tuh. Tuh halus tangan gue. Kerjaan gue dari kecil cuman salaman sama orang. Monggo Mas. Wah ini ada anak ayam datang. Mas, katanya mau salam. Sini masuk. Wah. Enak. Kenapa malu? Wes sudah jauh-jauh ke sini. Waalaikumsalam. Sini. Gimana rasa guling-guling? Sakit semua badan gue, Cak. Enyon kebangetan dah. Untuk Waalaikumsalam. sehat. Sama yang tadi komen di Instagram. Nih, komen. Oh. Baru mau tadi kan jadi langsung di sini. Iya. Lihat di apa namanya? Jis, pesan kopi lagi dong. Sampai ngopi ya? Ya, boleh. Nyampe jam berapa nih? Hah? Nyampe jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 7-an. Bikin kopi 3 Jis. Nggak vlog komen FB MRM reaction. Ntar kalau sampai Kudus. Belum sampai Kudus. Mas Rusia, Ukraina pegang mana? Gue pegang Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merak Malang Mas, amin. Mas pasti sekarang makin deket sama krunya kagak. Gue ada di titik maksimal hubungan gue sama dia, sama mereka. Dari awal. Kagak dari tengah-tengah, dari awal. Hah? Iya kopi semua pesenin aja. Hitam aja Jis, samain aja. Nggak makin deket, emang udah mentok deketnya. Itu kopi ada ganjanya, ntar anak orang gue kasih. Kagak apa-apa, ini kan bukan nggak memabukkan. Iya kopi racing. Sama kayak anggur, kalau belum diolah jadi alkohol kan nggak haram. Mas bikin konten kesehatan TikTok, serius lu? Gua sehat.
Mbak Alin manggil Mas Rian beruang, itu artinya berduit kan? Bukan, beruang. Ada yang bikin dia sendiri bilang gitu. Alin tuh orang yang diisi kepalanya sama isi hidupnya nggak pernah mikirin duit, boy. Alin tuh. Kalau dia mikirin duit dulu nggak bakal nolak gua dia. Ini aja mau tato. Jangan, Lin. Selain lu nggak ada yang mau sama gua. Saya tuh mau menyelamatkan oleh-oleh itu. Iya, gua tahu. Makanya gua tuh kepikiran anak-anak, Lin. Kalau lu nggak ada 3 minggu lu nggak ada lu. Kagak, Lin. Nggak begitu juga. Mas sampean santai kan? Santai mas. Kangennya? Barusan aja pulang, dijemput sama istrinya. Rumahnya di Bekasi sini, Galaksi. Komen gua nggak pernah dibaca sama bos muda, enggak kata siapa, nggak kebaca. Maskeran mas biar mukanya kelihatan lebih muda. Gua nggak doyan begitu-begitu. Mantannya Bunda Alin yang Kopassus di Aceh kemarin gak nemuin. Mulai deh. Ini dia nanya. Ya ada ya di sana. Udah nggak di sana, emang di mana dia sekarang? Enggak, kalau itu Enggak, dia sekarang di mana emang? enggak tahu kemana Oh, lagi. yang bener nggak tahu. Yakin. Sakit mas dilempar bantal, sakit mah kagak, kaget. Cara menentukan market Mas Rian banyak caranya, banyak cara. Satu, mempelajari pola atau tipikal para penumpang di daerah yang mau gua buka ya misal. Terus lihat okupansi yang udah ada gitu, di daerah itu. Terus ketiga, lihat ini kebiasaan nih. Banyak lah, banyak faktor. Salam kenal Mas Rian, sudah lama ikutin perjalanan baru sekarang bisa langsung lihat lagi. Oh siap Mas, salam kenal Mas Taryub. Mas di Sumber Harta iya. Padang gempa Mas 6,2. Oh 6,2 mah ya sedengan lah, sedengan. Kenceng tuh 7 ke atas, 7, 8, 9 parah. 9 rata udah 9. Assalamualaikum Mas, Sugeng Injing Mas, salam kenal dari Kediri Kota Masjid. Weh, Mas, waalaikumsalam. Stono Gedong itu tempat aku hampir tiap malam Jumat dulu ke sana Mas. Di Stono Gedong. Karena apalagi kalau lalaran lagi mentok ya, apalan lagi mentok ke sana gua. Lalaran di makam. Kalau nggak di makam di masjidnya. Kemarin terakhir ke sana lagi. Pas mau ke Malang apa kemana itu mampir lagi. Wonosobo itu jalur basah nggak Mas? Satu-satunya market paling besar saat ini yang andai kata gua mau itu Wonosobo. Itu Wonosobo. Market terbesar yang layak dimasukin Haryanto Wonosobo. Itu kalau gua mau ya. Bukannya dulu kalian, gue pernah bikin postingan di FB dulu. Di saat gue bilang gue mau buka Malang, mau buka Pekalongan, ya kan? Orang banyak, alah Mas, di sana harga tiket murah. Alah Mas, di sana semua serba tronton. Kan udah gue buktiin Haryanto Efek ya kan? Masih inget nggak kalian? Gue ngomong. Kalian lihat aja Haryanto Efek ntar kayak gimana nih. Kan akhirnya kalian udah bisa lihat sendiri. Jangan nantang gua. Gua ini 19 tahun belum pernah gagal, Mas. Makanya orang kalau Haryanto masuk mikir mereka. Prestasi gua, track record gua 19 tahun gua buka jalur, gua belum pernah gagal. Haryanto perang belum pernah pulang. Wilayah gua sendiri digempur, gua nggak pernah mundur. Nggak pernah ada penyusutan. Itu
Itu yang bikin kita diseganin banyak orang. Dan kita di mana tempat selalu jualan lebih mahal dari yang lain. Bukan nyombong itu. Itu namanya prestasi. Jadi jangan ditantangin. Wah mas di sana nggak bakal laku, nggak bakal laku. Wah, udah kenyang gue digituin orang. Kata kuncinya satu aja. 19 tahun belum pernah gagal. Saya ini bajigit bang, udah sampai mana? Udah sampai Jakarta Git, makasih banyak ya. Gila lu ada di hati gue sampai sekarang Git. Pacitan nunggu bisnya. Dulu kan aku tutup Pacitan gara-gara bencana alam kan, jalannya putus. Apa bener mas jalur Wonogiri keras banget. Mas ujikir itu apa sih soalnya nonton vlog PO Haryanto official, gue pernah jelasin tentang ujikir, pernah sama step-stepnya. Satu-satunya kegagalan gue waktu nembak Alin dulu gue ditolak. Market Muria Raya kalah ya mas. Wah sembarangan. Haryanto jalan 64 bis satu hari di Muria Raya. Yang kedua Santika. Santika jalan rata-rata per hari 30-an PP. Haryanto 62, 64. Kalah dari Madi. Sembarangan aja. Ngobrol sama Mas Agus adiknya Mas Ron, sering banget lah, tiap ketemu juga ngobrol. Hubungan kami luar biasa baik. Cuman emang di Agus itu orangnya pemalu mas, dia nggak gampang komunikasi sama di depan kamera tuh nggak bisa. Mbak Alin udah ke Kudus mas, belum nih Budik mana sih lama amat. Kagak ngusir Lin, nggak mungkin lah gue ngusir lu. Satu-satunya hal yang bikin gue bahagia saat ini karena lu masih ada di sini. Kayaknya kayak gitu deh, auranya itu kayak gitu. Putih ini Pak Putih. Kalah marketnya sama Wonosobo mas maksudnya. Tenang aja. Gila gue udah buktiin 2 kali loh. Wonogiri gue dulu tantang orang juga begitu. Sekarang gue nomor 2 di Wonogiri. Gue gak bilang menang, gue bilang gak pernah gagal. Malas komen soalnya gak dibaca, kagak usah komen. Emang komen lu doang. Udah dari Pulau Jawa aja mas. Iya udah di Indonesia gue. Tadi pagi nyebrang. Mas Agus kemarin sudah berani bilang halo. Lo kalau dia cuma nyapa-nyapa gitu doang mah banyak di YouTube gue juga. Mas gak kecapean tuh, capek banget. Kompetitor paling berat siapa mas? Nusantara dulu 5 musuh 200. 12 tahun boy. Perjuangan 12 tahun. Nomor 1 di Wonogiri siapa? Agramas dong, tuan rumah. Gimana sih? Ada waktu naik kapal gasruk kok lu tahu sih? Gasruk ih. Ini dia di sana, di pelabuhan berarti. Oh ya? Sama mobil 194 tak putar dari. Mas Bagus kok kagak pernah masuk YouTube. Ya emangnya dia nempel sama gua. Mas konten Serambi Masjid next siapa? Kan aku udah bilang, konten Serambi Masjid itu konten dadakan. Gue bakal ngajak ngobrol orang-orang, ya maksudnya gue bakal nunjukin, ngevlogin momen-momen di saat gue ngobrol sama orang-orang yang jamaah gitu. Biasanya emang kayak gitu, itu kegiatan sehari-hari aja. Kegiatan sehari-hari yang gue vlogin. Salam Parholong Mas Rian siap. Rian Parholong.
Kalau Madura HR masih mega market, iya. Kita masih market leader di Madura. Kita market leader 2 di Muria Raya sama di Madura. Madura Haryanto jalan satu hari 26, 24, 28. GH sama Pahala imbang sekarang. 16, 18 hari. Balin mana Mas? Ini di sini. Mas kalau misalnya buka pariwisata cuma 3 unit itu satu pun bisa, tapi kan PT-nya ikut orang Mas. Kalau kamu pengen bikin PT sendiri, perusahaan sendiri harus minimal 5. Salam kenal Mas dari Putra Angkola. Waalaikumsalam. Salam kenal kembali. Solo Raya itu market bebas Mas. Rata-rata imbang semua di Solo Raya. Marketnya bebas kalau Solo Raya. Nggak bisa lo ngitungin begitu karena wilayahnya terlalu luas. Kita di Solo Raya itu, Solo Raya Haryanto itu berarti termasuk Wonogiri, Solo, Jogja, Madiun, Ponorogo, Seragen itu masuknya Solo Raya. Satu hari 48 yeah. Udah naik lagi kayaknya ya. Kemarin nambahin lagi. Ya seharusnya gitulah 48 satu hari minimal. Pantura, Pekalongan 26 jam pemberangkatan satu hari. Padahal baru setahun ya. Dulu yang ngepal gua, "Mang di sono tiket murah." Nggak laku Haryanto di sono. Alah. Gua bedain 30.000 harganya sama yang lain. Yang lain berangkat 2, 3, 4 sehari. Gua 26. Masih nantang lagi. Iya, serah lu dah. Masalah ini base campnya di mana? Di Sumber Harta. Mas kalau beli bis 20 dari HR, wait 20 mah jangan. Kalau 2 1 kan kita biasanya Bapak ngambil bis second dulu dirombak dijual. Kalau 20 kayaknya nggak ada. Kredit ya cari leasing sendiri lah. Biasanya pada nyari leasing sendiri. Salam kenal Mas, follower pemula nih dari Palembang. Waalaikumsalam. Salam kenal kembali Mas. Dari Mas Rian saya bisa belajar cara untuk menghargai orang, mengajarkan sopan santun baik pada kru maupun terhadap penumpang. Amin. Makasih banyak. Ambil bagusnya aja Mas, jeleknya buang. Nggak mungkin gue bagus-bagus banget. Pasti sering nontonin yang jelek-jelek. Nggak sengaja tuh. Bisa apaan tuh Jis? Kok warnanya putih? Hah? Oh. Budiman Prima Jasa raja di jalurnya boy. Mas apa iya kalau setiap HR mau buka trayek itu baru itu bukan dipikirnya bertahun-tahun, persiapannya bertahun-tahun. Kayak gini nih, misal gue mau buka Wonosobo, udah ada target gue bakal masuk Wonosobo. Ini persiapan gue bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan baru buka. Malang itu 2015 trayeknya udah gue siapin dari 2015. Sistem keagenannya udah mulai gue siapin. Monggo Mas. Lebet. Jenengan balik panggil lo. Oh, mau saya ngapain ngirim kopi? Dhisik lan ngate nang sendiri. Kopi baja. Enak nih Mas. Boja apa baja iki macone? Ya sakit bersama kok. Oke, ini boja apa baja? Kabeh serempah lho. Oh, kopi rempah. Enggak, ini bacanya baja apa boja? Bo apa ba? Metnya sewu. Baca. Baja. Kopi Turki, ada kardamomnya. Wah, boleh nih. Ntar gue cobain. Tak sebenarnya warung Manggaran kita teko Mas Kesuan. Wow, angel larang. Makasih banyak ya, Mas. Nggih. Kebul saya balik. Kopi di rumah tuh kalau dipakai minum sehari 10 gelas, 3 bulan nggak habis-habis kayaknya. Kiriman dari mana-mana, Mas. Kalimantan, Bali, Aceh.
orang pada ngirimin kalian nih rekan-rekan. Aku kok tahu ketemu sampean nih Mas? Yang kata orang Mangga. Oh malah. Bulan apa ya? Akhir September. Oh. Terus kita janjian saya berangkat tuh loh Mas. Hah? Janjian di Abuka sampai ke Kaji. Oh alah, masih lali. Saking akeh ketemu wong. Coba Mas main ke Budiman, salah satu penguasa jalur selatan Jawa Barat. Nggak bisa Mas. Nggak semua wilayah harus kita kuasain, nggak semua wilayah harus kita masukin, nggak. Ada ranah-ranah etika lah kalau kita tuh. Hierarki yang harus kita jaga gitu. Tadi ada yang di kulkas buah itu. Jadi, dibuat nanti suguhan Pak Ade. oh boleh. Di situ tadi. Nggih, Ndoro. Jadi kita ini nyerang-nyerangi wilayah harus lihat-lihat juga. Yang megang wilayah layak nggak buat diserang gitu. Apa yang kalau aku mikirnya apa yang bikin Mas Rian ngerasa orang itu layak diserang apa enggak? Nah, itu biar gua dan diri gua, hati gua, keyakinan gua yang menilai. Apa ya? Ya pulang. Yakin mau pulang sekarang? Tega lu nih kali ini gua. Aku tuh Mas. Hah? Udah banyak kok. Udah banyak. Lu yakin tega nih kali ini gua? Bud, Rut, hati-hati ya. Jauh sang ngaji. Ceklan. Gua ngisi yang 102 telepon Wakijo. Jis bilangin Wakijo. Kenal sama Om Ner Budiman, Om Ateng. Kulkas buah itu Benar ya, gua ngelepas bini gua balik dulu. Biar kelihatan kayak laki-laki bertanggung jawab. Di sini nasi apa gede banget, Dis? Lihat. Saya dari saya. Nih, lihat lu. Saya kirim barang aku dari Amerika ke sini. Habis Mas. Oh. Gimana? Wah, nggak usah, mungkin. Biasanya kok begini. Nah, jadi sopirnya Mas Budi ya. Ini apa sih Pak? Ya Pak. Mas Budi, orang di bawah bukan kue sama. Ngomong saya kok tak? Itu sudah, Budi Julia. Oh,
Bisa dong, jadi mau dulu. Oh, mau bela aku, mau yang lain ngomong. Di sini kan mau bela sama ini. Tapi kamu buat, kamu kan? Sudah ya? Terus kok? Apa ya? Lapor lagi. Tuh, kocok. Itu warna biru. Gua apa sih warna apa? Udah mau dashboard. Anu mau di apa? Soal Ustaz gua ngawur. Kadomu tuh sih. Anak kadomu. Udah ngebuti dashboard. Apa-apa lagi, Mas? Apa-apa? Satunya Amri. Aku masih gunain itu. Ini dari ini apa? Ya, dari waktu itu. Kalau anu deh. Kalau pun Pak, sembilan dari boy, di jalan. Yes. Kita Rantainya siapa lah? Rantainya muncul. rantainya wis ucul, boy. Kita bebas kawan-kawan. Alhamdulillah. Now we are free. Mas Rian, apa rahasia fisik kuat fit dalam perjalanan? Mindset. Gila nih kopi bikin lega banget, boy. Nikmat pokoknya. Piye sampean, Kang? Lancar. Sampean usahanya apa saiki? Baru mau berangkat lagi. Apa Nendi? Mulia, Nendi. perniagaan. Oh, sampean sing iki yo, Nendi jenenge? Saudi. Saudi. Oh alah. Kemarin Lho kok saya- suwi men kene? 6 minggu baru. Kemarin saya naik Mas Didi, nggak ada schedule bulan masuk. Punya Waduh. iseng-iseng nanti malam lihat sampean Oh alah. live itu loh. Iya sih. Pas terus anak saya kan daring
Hmm. Papa tinggal dulu ya. Pak. Gak mampir soalnya. Mukanya ceria banget mas, ya ceria lah. Ntar kalau gua sedih dikira gua banyak pikiran. Pam gade Maret ya mas? Maret, isa melu sampean? Nunggu tiket ya. Loh, ono batalan kok. Buat saya nunggu tiket mau. Oh, ngono. Oh siap, itu kopi kalian. Sampean ngopi yuk. Kabel. Bleh, pesanin kopi lagi 4 bleh. Gak apa-apa, saya 3 aja nggak cukup. 4 kalau nggak ada minum, gue minum semua. Tenang aja. Kopinya boy yang bikin lega tuh, kopinya enak banget, seger. Wah. HP udah bisa mas. Iya, makasih banyak buat yang nyaranin ngerendam beras. Langsung bisa beneran dong. Bener beras saya bayar. Ya saya belum lama ceblumin toilet sama anak saya. Iki gara-gara lembab ning ALS, wah hati sih ra umum. Oh AC tuh mas? Heeh. Lah terus saking hati sih kan mungkin Iya. Dan kemarin apa saya janjian itu saya nunggu tiket mas, nanti tak kabarin lewat mas Yudi ya. Jam 5 subuh dikasih tiket berangkat malam. Saya pecicilan nyari PCR macam-macam. Iya. Loh, nek vaksin ping pindho kan mau antigen tuh. Luar negeri iku. Sama mas, sekarang 3 kali vaksin. Kalau di luar udah lockdown mas, gak ada pakai masker macam-macam. Enggak, emang nang jopo wis Indonesia Ini sih. lebay. Orang lebay. Ngenteni pemilu Mas. Kan biayanya ora sithik. Iya. Iki kok covid-covidan dan segalanya serampung ya nek bar pemilu lagi rampung. Tunggu persiapan dana pemilu. Saya Biasa. nggak ada karantina, yang penting antigen dari sini negatif, udah lepas. Albert kemana mas? Kok gak isi Ciawi Malang lagi? Nggak tahu. Kursi gaming mas? Bukan, kursi repairan. Gila 7.000 kilometer ya perjalanan gue ya. ALS-nya gasruk di pelabuhan, gasruk tangga di pintu depan. Iya. Kok kalian tahu ya? Tapi sehat banget mobil ini, bis ini, bener. Nggak salah lah. I love you mas boy, I love you too. Les Sumber Harta mas, iya. Mas kalau saya mau ngambil judul skripsi mengenai boleh, banyak kok, banyak. Batalan sisa berapa mas? PG4 kah? Nggak tahu, kemarin ada 3 apa 4 batalan. Mas yang foto dalam bis kemarin namanya dosen. Oh yang sama anaknya ya, yang badannya gede ya? Iya dosen dia. Bang kenapa nggak buka rute Banyuwangi? Kita yang deket-deket aja mas. Mas, kalau kamu bisnis transportasi, gue kasih tahu ya, sasaran terdekat kamu adalah jarak dengan rute terdekat. Pasti. Akap, misalnya akap terdekat, itu yang kamu incer dulu. Karena semakin dekat, berarti profitnya semakin tinggi, operasionalnya semakin ringan, resikonya semakin kecil. Semakin nggak laku atau semakin penuh jalurnya atau marketnya udah terpenuhi, baru kamu nyari market yang lebih jauh. Jadi, karena kita masih madetin yang terdekat ibaratnya, jadi nggak main yang jauh-jauh dulu. Ibaratnya yang bisa digali aja di sekitar kita masih banyak ya. Ada rapat agenda FMGate mas ntar malam di sini. Mas mau foto sampai jam berapa di sini? Aku sampai ntar malam. Ayo mas berangkat ke Minang sekarang naik pesawat, ya Allah mas badan gua aduh. Semoga acara FMG nanti tidak ada halangan, amin. Kapan ke Bondowoso entahlah. Izin keluar dulu mas, mau mandi pesawat. Iya, kalian udah jam 10 nggak mandi? Jam 11 loh. Bagaimana okupansi penumpang di Banda Aceh? Kecil mas, marketnya skupnya. Sama kayak Malang lah, kurang lebih. Kecil banget. Unit ALS kasih nama Parholong mas, bagus banget. Pengen kasih nama Parholong. Kasih saran mas kalau mau buka usaha di bidang transportasi.
Kenalin dulu dunianya mas, selamin dulu dunianya. Jangan beli asetnya dulu, jangan usahanya dulu, dunianya selamin dulu. Karena kebanyakan orang ngerasa punya duit, ngerasa cuman cukup mau punya duit, bikin usaha transportasi, akhirnya habis duit, asetnya berantakan, usahanya berantakan juga. Banyak yang kayak gitu. Karena apa? Ya karena itu. Karena mereka nggak kenal sama dunia yang mereka mau selami. Cuman modal banyak duit doang. Makanya orang bilang orang usaha itu harus ada faknya. Kalau enggak, Jarum udah mainan bis. Semua perusahaan-perusahaan raksasa konstruksi apa segala macam udah mainan bis. Kenapa kok mereka nggak main? Ya karena itu. Usaha itu ada bidang, ada faknya. Nggak bisa semua orang ngerasa cuman modal punya duit doang terus main usaha, main nyemplung kayak gitu, nggak bisa. Nanti minta kopinya ya mas, kopi apa? Kemarin di Aceh mabuk ganja nggak mas? Nggak tahu. Karena makanan di sono kan enak-enak tuh. Gua habis makan, ada makanan ayam pramugari apa gitu namanya. Habis itu gue tidur banget, pules banget, ngantuk banget. Jadi kalau di Aceh itu mas, ganja itu biasa. Itu tanaman kayak orang nanam pohon singkong di depan rumah di kampung-kampung aja. Dan memang di sana jadi tempat masak. Jadi banyak perkebunan gua lewat ada tanaman ganja liar tuh di sono, nggak usah ibaratnya gimana ya? Nggak usah orang nanam, tumbuh sendiri. Jadi di sana bukan hal aneh. Yang salah itu, yang dilarang itu, ya kalau ganja itu udah diolah, dikeringkan, dijadikan tembakau lah. Mas posisi di mana? Di Sumber Harta. Di Aceh jadi iya. Lu kira rendang-rendang yang lu makan di nasi Padang itu kagak ada bibit ganjanya? Yang enak-enak itu ada bibit ganjanya, namanya karkas. Karkas itu bibit ganja. Lu coba ketik Google Tokopedia orang jualan karkas di Jakarta di mana-mana banyak. Jadi kita sedang membicarakan ganja dalam konteks ranah masakan, bukan sebagai alat yang memabukkan, bukan. Seatnya di full rimba kencana mas. Kalau yang baru-baru, iya. Kita lagi intens sama rimba. Ganjanya beda mas, ganja sayur. Oh gitu. Oh beda, berarti yang dibuat tembakau itu bukan ganja-ganja itu. Baru tahu ini. Mas mau kenalan sama Mas Rian? Boleh. Aku hari ini sampai ntar malam di Sumber Harta. Kalau pengen ketemu, ketik PO Haryanto Sumber Harta. Base campku di situ. Mas kopinya sampean wis? Kene lho. Lagi kene lho. Bang Dul Tajebus, Dul, makasih banyak. Aku udah sampai Indonesia. Makasih banyak udah ditemenin selama di Medan. Gak bakal lupa aku sama kalian insya Allah. Mas doa kami Sumbar lagi goncang, mohon doanya. Amin mas. Durian Musangking ada ganjanya mas? Bukan, dia bukan ganja, dia lebih ganas lagi boy. Itu psikotropika sekelas di atas kokain dan heroin itu. Nyandu banget. Kebetulan rumah deket mas dari Sumber Harta. Oh ya siap. Mbak Alin mana mas? Alin udah pulang boy. Tadi pulang dia. Nggih bu, monggo. Nggih, pripun? Mboten napa-napa. Gimana mbak? Enggak, mau tanya dulu soalnya minggu depan. Nggih, mboten napa-napa. Harga tiket? Kemana tujuannya? Ke Klaten. 220 ya Jis? Boleh. 200. Nanya aja dulu Pak. Mboten napa-napa, enggak apa-apa. Kalau udah jelas kan jadi ntar tinggal itu aja Nggih, gitu. enggak apa-apa. Suwun ya Pak. Nggih, sami-sami. Pinggang aman mas? Kagak. Pegel, aduh Aceh ya. Edian tenan. Aku 3 minggu metu teko Kudus ngasih saiki. 3 minggu, 2 minggu entek nang dalan. Saya ke Duri aja jauh banget pak. Lagi Aceh. Duri ini? Duri Riau. Oh. Berlama Aceh Pro. Calo iya.
Gue dulu kalau nyaloin begitu mas. Jadi calo itu bukan hal yang negatif, bukan. Kalian kalau menganggap remeh calo, merendahkan calo salah. Calo nggak semuanya buruk mas. Ada yang baik, contohnya gue. Yang buruk itu mereka-mereka yang nggak terikat PO biasanya. Calo liar biasanya. Ada tambahannya liar. Itu mereka kalau nyari penumpang kalau nggak geret tas, nyekek leher, bekep badan, nah. Sama nodongin pisau. Itu calo liar. Tapi kalau calo sama nipu, nah. Tapi kalau calo-calo kayak kita ini calo resmi bahasanya. Jadi jangan bilang calo terus orang calo dipukul rata semua calo begitu, kagak. Calo itu kan bahasa keren buat penjajah tiket. Hampir 1 bulan ya mas, iya. Mas waktu di Sumatera kok naikin penumpang kok ngelain aja. Kagak, orangnya kagak boleh bayar, enyon parah. Nggak boleh, mau bayar gua nggak boleh. Ntar kalau tarikin duit ribut lah, jangan. Kasihan sama yang nyari makan di daerah situ. Enyon emang kebangetan. Tapi emang kemarin mbak-mbaknya layak dibantu mas. Layak dibantu. Mas kalau naik bisnya Mas Angga lanjut naik HR ke Wonogiri bisa, kita connecting kok. Bisa. Halo Gus Mail, halo. Sampai naik lagi pengeburan lu bagiannya apa mas? Drilling sama ban servis mas, eksplorasi. Berarti saya neng gue kelambi wearpack, helm, Iya, komplit. udan-udan bongkari. Iya. Alat saya paling ringan 3 ton mas. Median. Iku jane kerjane sing rekoso iku alam atau Alam, memang Mas. sing mbok angkat-angkat abot apa kan kita wis sakit pejetan ya, Ren? Alam. Ya, Alam. semua kan kita hidrolik terus pakai komputer lah semua kan. Jadi di dalam ini kan kita nggak tahu. Terus sekali neng tengah laut pirang suwi paling suwi. Dulu saya pernah rekor itu 110 hari di India. Neng tengah laut. Ya, di laut. Orang dulu daratan. Enggak. Mangan apa seneng kono? Iya. Turu nang kono. Wah. Iya. Gak ono hiburan blas. Enggak ada. Mas. Nonton TV kan. Neng kapal pesiar aja mending ya kayak hiburan ya. Sampai anak saya pulang itu umur 46 hari anak saya. Anak saya lahir. Zaman dulu kan belum ada wifi. Iya, mana neng laut kan gak ono internet yo. Nggak ada zaman dulu mas, 2011 sampai 2015 itu langka wifi. Neng sumbut bayarannya. Sama. Ono 30? Nggak ada lah. Hah? Di kono kan melu gajian UMR IMF apapun lho bahasanya. UMR dunia apapun. Ada namanya ITRL standarnya itu Nah. international payroll. Betul. Internasional standar lah, standar internasional. Cuman kalau standarnya orang Asia itu 60% di bawah kulit putih. Loh, IJ sudah persen malah. Mereka kan kena pajak di negaranya sekitar kalau UK itu 34%. Mas, saya ada temannya tapi belum pernah naik Haryanto, maaf, nggak apa-apa. Kalian itu nggak usah mikirin lah. Haryanto udah dipikirin sama Allah. Kalian nggak perlu. Maksudnya nggak harus jadi pelanggan gue. Yang penting kalian suka sama bis. Pak Haryanto dari Parung mau Spati atau transit dulu? Mau Spati Parung transit ya? Hah? Langsung apa transit? Yang pagi transit, yang sore langsung. Mas habis sholat Jumat mau rawat Sumber Harta numpang kopi, siap. Gajinya gede masih tuh, iya. Orang temen gue yang di Korea gajiannya 32 juta, cuman jadi tukang las karbit. Tapi di sana makan mahal. Mas kenapa Mbak Alin pulang duluan? Kasihan anak-anak, udah 3 minggu ditinggal. Sama bawa oleh-oleh yang nggak bisa busuk, apa ada waktunya. Jaket gambar wayang ada nggak? Hoodie sementara ini mas, sama jaket tapi yang bahan sweater. Gak diwoco, gak popo, penting iso nonton. Maaf, yang komen banyak. Kalian kayaknya kangen banget sama gue sih. Sampai ketemu ntar di Pemget. Aku sama mas, aku taksi online belum pernah naik air, nggak apa-apa. Doain aja yang penting. Doain yang penting Pak Haji sehat terus. Visi misi kita istiqomah, ya kan?
Kemarin ada video viral di TikTok, gua nggak sengaja lihat. Pak Haji nganter kasur ke orang itu loh, ngebeliin kasur. Sama ngebayarin sewa rumahnya. Siapa? Yang orang sing dalang kecil itu loh. Anak sanggar. Kasihan boy, rumahnya masih tatakan tanah, tidurnya di tikar, dibeliin kasur sama Pak Haji. Yang komen aneh-aneh. Apa ya? Kalian itu jangan berpikir orang kaya sodakoh gampang. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Allah ngasih tugas ke orang, maaf ya, kaya sama orang susah, sama orang miskin, itu sama-sama berat, Mas. Kenapa gue bilang berat? Orang kaya disuruh sodakoh itu berat. Berat, lu gak percaya ntar buktiin kalau lu udah kaya. Keluar duit 100 ribu, 200 ribu buat sodakoh, beratnya minta ampun. Rasa ikhlasnya susah. Susah, lu punya gajian 2 juta coba, lu kurangin 100 ribu buat sodakoh, berat lu, apalagi lu udah kaya, semakin berat lagi. Orang miskin juga begitu, dikasih tugas sama Allah buat sabar, itu juga berat. Tiap hari hidupnya ngeluh, padahal kerjaannya cuma disuruh sabar doang. Gimana coba? Jadi jangan ngomong, orang kaya mah sodako gampang, ntar gue kaya sodako kalau udah kaya. Pret. Itu dan nas, Mas. Jadi sama tugasnya, sama berat. Orang kaya disuruh sodako berat, orang miskin disuruh sabar berat. Kopi itu kan Dimas? Berapa? Turki. Arab tuh, Pak. Turkish coffee. Itu apa? Iya, gua tak jajal ya. Di Saudi pun sekarang mendekati liberal kehidupan. Yo, nek kono kan akeh iki Mas, Wahabi. Terus mazhab dasarnya kan Maliki. Yo beda mbek apa itu yo. Meneh saiki wis rajane modernisasi gitu ya kulturnya. Sekarang subsidi udah nggak ada kan? Subsidi gak ono? Nggak ada, pajak tinggi. Pijat Mas, iya, ntar lah. Tapi salat Jumat live lagi nggak? Kayaknya gue pengen istirahat boy. Karena ntar sore gue ada meeting, ntar malam gue ada meeting. Bagaimana tanggapan Mas Rian mengenai bus yang udah gue bikin postingan lo kemarin. Kalian jangan nyalain bis yang bawa cabai juga. Jangan nyalain petani cabai yang ngirim cabai juga. Mereka nanam cabai kan 3 bulan Mas. Kalau busuk kan kasihan. Mereka nanam itu biasanya kan modalnya modal utangan koperasi. Begitu panen mereka bayar sama ngambil untung. Kalau kalian semua terus ngelarang mereka buat ngirim kan kasihan. Tapi gue ngelarang anak-anak gue buat bawa. Jadi tergantung aja loh. Intinya kalian berdemo silahkan. Gue dukung. Semua yang kalian anggap menyusahkan kalian dan berakibat buruk sama kesejahteraan banyak orang, silahkan bersuara. Tapi lakukan dengan cara yang baik dan benar. Jangan mogok di tengah tol juga. Kan kasihan orang mau kerja mau apa, terhambat. Belum kalau ada orang sakit, kan kasihan juga. Gitu loh maksud gue. Mas kelasana ngonten nggak? Ngonten lah. Kalau nggak sia-sia gue capek-capek. Mas Rian berat badannya berapa kilo? Sejak dulu aku nimbang terus muter 2 kali, aku udah nggak pernah nimbang lagi Mas. Sampai sekarang beneran. Gue pernah nginjek timbangan tuh, kan mentoknya 110 apa 120 tuh. Muter dong. Udah sampai sekarang gue nggak pernah nimbang lagi. Tapi sekarang lebih kurus sih. 108 lah paling, 108, 106, 100 gitu. Tinggi gue 172. Makanya kalau kalian lihat gue di foto, ternyata Mas Rian gede banget ya gitu. Karena tinggiku 172. Jadi lu bayangin aja tembok ntar lu ukur 172. Ya itu, gua segitu. Sumatera Barat habis gempa, iya, dari tadi pagi udah banyak yang ngasih kabar. Berdoa aja mudah-mudahan gak ada korban, semua baik-baik aja, amin. Bisa ketemu nggak ya pas dilaksana? Insya Allah. Komen ketiga kalinya ketilap terus, sehat selalu Mas Rian. Enje Mbak Santi, ya Allah, makasih banyak. Mas kalau ada penumpang naik boleh. Jaketnya di Shopee ada nggak gambar wayang? Di ini, di mana namanya? Di Haryanto Merchandise, hubungin aja. Jumatan Mas, aku nggak wajib Jumatan masih. Tapi nggak tahu ntar mau jamaah apa mau Jumatan bebas.
jam 7 pagi. Ya. Aku belum kembali ke Balat, statusku masih musafir. Ada. Mas Kalik masih di AR mas, dia kagak di AR mau di mana? Bininya aja 3. Dia sama Pak Sokip 11-12 boy. Paling banyak di Haryanto tuh istrinya mereka berdua itu. Mulai tengil nih Mas Ren kalau ada cewek. Halo Ca, ya Allah makin cantik aja. Kagak, biasa aja gue. Gue paling berat ngadepin Yakut. Doain aja orang-orang kayak gitu, mudah-mudahan dapat hidayah. Nggak semua orang dilahirin punya otak boy. Otaknya mah punya, isinya. Makanya hidayah itu mahal. Beruntunglah kalian yang punya kesadaran tinggi sama agama kalian. Foto di belakang Habib Rizik ya mas? Yoi. Sama Buya Yahya. Salam sayang Citra Raya Nji Bayu. Sampai nggak kesusu tuh, santai ya. Santai. Mas kaosnya ada yang ukuran anak-anak belum? Ini aku lagi fokus ke kaos Femgate. Jadi mulai bulan depan baru mulai mau produksi lagi. Sabar ya. Fallback dong masih. Ntar kalau udah ketemu langsung lu boleh minta fallback sama gue. Gua auto fall, Instagram gua nih aneh, dia auto fallback sama cewek doang. Iya, nggak tahu. Mas jaket gambar wayang kapan ready? Masih ada kok, cuman ukurannya mungkin ya nggak ada ya kamu ya. Coba tanya di itu. Udah sampai Indonesia mas? Udah tadi pagi. Ini ya Allah nyampe jam berapa mas? Aduh kamu perhatian banget. Jam 7 tadi. Nah yang begini-begini langsung auto follow, nggak tahu kenapa, heran gue juga. Iya. Itu siapa fallback? Salam dari Medan mas. Waalaikumsalam. Mas kalau kalian minta, benernya kalau kalian pesen terus nggak ada ukurannya, kalian bisa kok request, nanti dibikinin satuan pun dibikinin kita. Tapi pesannya lewat WA admin, kan ada WA-nya di apa namanya di Instagram Haryanto Merchandise. Udah nyate Madura belum? Semalam dibeliin sama Babe Yuli 50 tusuk. Ada Mbak Alin nih mas, enggak. Alin HP-nya batunya habis tadi. Aman boy. Makanya tadi gue sengaja CSS-annya gue pakai buat gue sendiri. Mas bikin video tutorial beli bis di Laksana dong, kayak sama kayak kamu di Laksana di HP. Persis, sama persis. Mas udah mandi belum? Mandi mah belum. Ya masih ada jaketnya ukuran 4XL sama 5XL kata Yogi. Iya Lin. Lin di jalan jangan mainan HP, ntar mata lu pusing. Tidur mumpung enak, gak ada tempat. Bantal kan gue bawain tadi udah. Ntar batunya habis. Ya, kan tidur gitu. Mas Rian masih saudaranya Pak Haji Haryanto ya? Iya masih. Oke, siap-siap dulu nih mas. Ibu saya mau balik ke Jakarta dari Madiun angkatan pagi, ada nggak? Ada mas, belum ada. Kenapa nggak milih iPhone daripada Samsung? Ntar kalau gue milih iPhone, lu jawab nanyanya gitu, kenapa nggak Android daripada Samsung? Biasanya terusin kan ya. Ji, bilangin Wakijo Ji. Dex. Parah ya. Mas bedanya agen sumber harta sama bula kapal apa? Jelas-jelas jaraknya 20 kilo lebih. Lu tanya bedanya apa? Kecamatannya ya udah beda. Pertanyaan apaan sih? Bikin emosi orangnya pagi-pagi. Enggak tahu minumannya kan teh kotak tapi apaan? Itu tidak dapat taksi dong lu tuh. Mas ya, gitu dong. Mas ini mana? Wah, Ini dong. habis dapat selundupan nih. Gua berdoa mudah-mudahan ntar lebaran kita ada PPKM lagi ya Allah. Jakarta diperketat lagi ya Allah. Jangan mas. Loh, Mas jujur, duitnya banyakan begitu. Karena kagak ada PO lain yang jalan. Iya. Wait, jangan di record ya.
Dipikir kalau PPKM gue susah gitu. Bos, salah lu boy. Mas, ini sarapan mas? Gua lebaran tahun kemarin ya. Lebaran tahun kemarin nih. 160 bis per hari rata-rata. Per hari. Itu waktu lockdown Jakarta, bayangin. PO-PO lain jalan paling 8, 12, 20. Gua 160 sehari. Sekali jalan ke timur tuh 80-an. PP kan 160. Iya. Gua ngeliatin PO-PO lain jalan 2, 4. Makanya gue bilang mudah-mudahan PPKM lagi. Jadi record ya. Besok kalau lu record gue nggak bisa jalan, awas lu. Kasihanilah kami remar-remar gitu. Bercanda. Ada tuh PO terpercaya saat PPKM. Sampai orang Madura bilang Haryanto bisa anti lockdown. Bayangin aja perjalanan Madura yang biasanya sehari jadi 3 hari 3 malam. Iya, sampai ada yang pas Surabaya kekunci, bener-bener kekunci tuh penyekatan, nyebrang dong orang-orang Madura dari Gresik naik perahu. Saking pengen pulang, makanya gue tuh kasihan boy, nggak mikirin duitnya, jiwa pelayanan kami ini loh yang memberontak. Haryanto PPKM bisa los ya mas? Yo siapa dulu jenderal lapangannya? Gue kan serigala Pantura. Mana ada jalur yang nggak bisa gue masukin. Yang penting spion masih ada selisih 5 cm masuk kalau gue. Kasihan yang nggak bisa mudik. Bisa, nggak ada yang nggak bisa mudik. Makanya belinya Haryanto. Mana ada penumpang Haryanto yang gagal pulang sampai rumah kemarin? Kagak ada. Semua selamat sampai rumah. Hanya soal waktu aja. Yang biasa sehari jadi suka. Mas gitu tuh akomodasi buat dan lain-lain kan banyak ya emang, tapi kan harga tiketnya juga lebih banyak. Biasanya 2 kali lipat jadi 3 kali lipat. Ya karena pengeluaran di jalannya banyak. Emang lu pikir kaos orang dalam ini lahirnya dari mana? Ya dari kejadian itu. Iya, PSBB lolos. Saya akan dirombak, harus dirombak. Nih buzzer datang, buzzer nggak betah nonton live gua boy. Cahaya aura gua nyakitin mata mereka. Apalagi di belakang ada foto Habib Rizik sama Bu Yayah ya kan? Kacau. Iya, langsung berantakan otaknya dia. Yang penting bisa pulang ya mas. Iya. Jam setengah 12 gua op ya. Kalian Jumatan. Nggak tahu nih, makanya ntar malam kita mau rapat buat tentuin itu juga. Nggak tahu juga. Jadwal kerja gue padet. Iya, persiapan lebaran kan. Ini bisa aja di garasi udah mulai pada ngandang kan, maintenance berat digilir. Hah? Udah ngeluarin harga. Ya Allah Antoni, Mas, sabar. Buzzer mah beraninya nge-report doang, nongol di Instagram gua ya dibully. Tuh lu nggak ngeliat Instagram kemarin postingan, habis dimaki-maki orang. Salah dia kalau nongol di Instagram gua. Aku diomelin biniku mas karena nggak kerja. Ya lu yang kebangetan, lu punya bini punya anak agak kerja, gimana sih? Kerja lah.
Mas Rian pengikut telur juga ya. Telur apa tuh? Kopi yang enak itu yang kasar kalau gue suka. Apalagi kalau yang habis diminum ada yang nempel-nempel dikeletakin kayak kacang. Kagol. Kacang. Selamat siang Mas. Halo Zeva. Ya Allah makin cantik aja siang-siang. Masya Allah. Bazar itu apa Mas? Bazar itu sejenis umbi-umbian yang ditanam dan dipelihara oleh orang-orang yang ingin Indonesia dikuasain mereka. Jadi semua hal yang bertentangan dengan kepentingan mereka sikat habis. Udah nyampe mana Mas? Udah Sudi Sumber Harta Mas. Pada awal bulangan yang 27. Itu gua kasihan amat sama supir Agra. Set diocein di segala macam barang-barangnya di Yang buat capek Mas. Yang buat capek. Nah itu mah dari agennya aja Mas. Kenapa? Miskomunikasi. Kasihan lah. Iya. Kalau itu kafir. Ini hari siapa sih nggak mau duit? Setan lewat lu tawarin gocap juga diembat. Lagi orang. Miskomunikasi sama agen itu. Kasihan juga kan petani cabenya. Kalau nggak dibawa, serba salah juga. 75.000. Saya Lombok, Ikitino. Durian ucok enak banget, cuman bijinya tebel-tebel boy. Terima supir. Kode kiri. Mas kok nggak mampir Cikupa? Kamu sih nggak ngubungin aku, telat aku udah sampai Sumber Harta. Semalam Boto nggak kena take down Mas, ya karena yang gua rusuhin kan bukan kebijakan, tapi ocehan. Kalau itu gua postingnya tentang kebijakan, pasti di take down. Masnya dari Gunung Kidul mau ikut Pemgat, langsung datang ke TKP aja Mas. Mas Mbak Alina pulang? Iya pulang ya. Mas udah Sumber Harta udah. Alhamdulillah Mas, sehat selalu, berkah umur masih. Amin amin Mas. Ya doain begitu aja. Terbaik, doain gue cepet tobat, cepet sadar, biar cepet istiqomah. Ada satu tuh yang bikin gue canduan kemarin di Aceh, kerang rebus, kerangnya segini-segini Mas. Iya, enak banget di Aceh. Makanan kayak di food court pinggiran begitu, tenda-tenda warung. Enak banget. Gua 2 malam makan di situ mulu. Takenyon balik tadi dijemput bininya. Mas mau tanya, seandainya yang dilakukan Agra itu HR, respon Mas gimana? Ya tetap minta maaf lah. Tetap minta maaf. Hah? Enggak, Bekasi sini, Galaksi. Minta maaf, bukannya kita nggak menghargai perjuangan para driver-driver truk. Cuman kita juga berpikir kan, petani-petani itu kan kasihan. Mereka ngutang loh Mas, ngutang bibit, ngutang pupuk buat nanem 3 bulan. Begitu panen bisa buat bayar utang ke koperasi, untung buat anak bini, untung buat karyawannya. Tiba-tiba kalau gara-gara masalah ini mereka semua harus menanggung kerugian semua, kan kasihan. Dosa orang yang meninggalkan Jumatan gimana Mas? 3 kali amalnya 40 hari nggak diterima Bro. Tapi banyak juga call yang lebih sadis dari itu. Mas sholat Jumat di mana? Aku hari ini nggak Jumatan kayaknya. Mau jamak duhur sama asar aja nanti. Halo Mas, salam kenal follower baru asal Malang, siap. Harun Masiku, jangan semangat, tetap menyerah. Lu tuh kabur mulu, udah ketangkep belum lu? Nama Harun Masiku. Kasur di ALS, masih di ALS, masih. Saya di Ukraina Mas, ngapain? Nungguin bom.
Gila ini batu bara harganya naik dua kali lipat atau 3 kali lipat itu. Minyak udah naik. Udah 90 lebih. Minyak apa? Minyak bumi? Minyak bumi ya. 90 rupiah. 90 dolar per barel. Kemarin kan cuma 80-an. Gara-gara perang ini ya? Perang. Berarti perang kayak gini ada yang diuntungin ya? Tapi kan kasihan rakyatnya Tapi ya? ekonomi nanti pulih. Hah? Ekonomi dunia pelan-pelan naik. Malah? Ternyata ya, Berarti perang itu untuk menaikkan ekonomi dunia? perang Irak kemarin lama itu. Nggak ngerti deh, nggak nyampe otak gue sama politik begituan. Kasihan aja korbannya. Modalnya petani cabai itu di atas 10 juta, sedangkan untungnya itu sedikit, itu pun di panenan pertama. Iya. Itu di belakang Habib Ruzik ya. Kasur yang di ALS dilelang nggak? Kenapa? Bekas gua tidurin. Jangan, nggak usah. Solo hadir mas. Kesan dan pesan selama di Sumatera gimana mas? Mata gue semakin terbuka boy tentang alam. Kopi ireng, rokok diplomat, Mas Rian ireng, pokoknya bodo amat. Mas Rian ireng, bodo amat. Ngikutin Bosman Mardigu mas? Enggak, cuman sering sepaham aja pikirannya. Mindsetnya masuk akal. Iya, sering sepaham aja. Karena real fakta. Kalian kan selama ini cuma tahu dari media, dari Facebook, dari Instagram. Kalau kita ini kan pengusaha di belakang layar mas. Jadi nggak mungkin lah kalian mau bilang kalian lebih tahu dari kita. Maksud gua kalian orang awam ya. Pernah bayangin Indonesia perang kayak gitu nggak mas? Nggak pernah. Kerja lihat live Mas Rian jadi semangat. Iya, aku emang hadir buat nyemangatin kamu kok. PPKM, gue curah kerja. Gue Eva. Oh, lagi kena iki di rumah kan? Tapi udah dipecat kan? Udah berapa lama? 2 minggu. Baru 2 minggu. Tabungan masih ada kan? Lu kalau tabungan udah nggak ada, butuh makan kemari aja. Kemari aja. Ini cincin sampai ada yang nawar mas, saya gantiin 5 juta katanya. Kagak. Jangan, nggak semua hal bisa dibeli sama uang. Lihat Mas Rian sambil sekolah moodnya jadi naik. Salam ya buat teman-temannya yang cantik-cantik, yang cowok-cowok biarin aja. Mas nyebrang di swab nggak? Oh iya dong, gua kan taat hukum. Iya. Disogok-sogok. Masih pantengin mas, walau nggak komen asik. Nah penanya mas, cincinnya batunya apa? Murah mas, harganya mah King Safir, batu murah. Mahalan yang Blue Sapphire. King Safir, sapir paling murah. Gue belinya ini di Mekah karena embannya ini loh yang cocok banget. Embannya yang bikin gue cocok. Apa yang disogok mas? Hidung. Kan kalau swab sogok hidung kan? Hah? Iya. Beli bahasa ya mas ya? Hah? Beli bahasa. Iya. Gue udah bilang sama Enyon, Nyon bisa nggak usah pakai rapit-rapitan bahasa begitu nyebrang. Bisa ini orangnya ALS, bisa gitu, santai.
Bilang sampai sono ditelepon Ji, kudu ada. Kalau kagak bisa kan gue gunain aset gue di situ maksud gue. Jadi ya taat hukum tadi. Supirnya doang tapi gue mah di belakang. Nggak pernah mana ntar kalau udah sampai Kudus. 12 menit lagi gue op ya. Jumatan kalian. Sekarang kuping mas yang sogok masa. Mana ada. Ini gue lagi swab nih. Kalau gak ada mahal blue sapir mas. Ini gue lagi swab nih. Gue pernah swab sekali waktu pengen ke Karimun tuh. Ah iya itu wajib itu mas. Wah, kagak dokternya ngerjain gue. Ngerjain, boy mas Rian harus di swab yang lain nggak apa-apa nggak? Biar ngerasain sekali seumur hidup biar ngerasain gitu. Habis di swab malah meriang gue. Sokok tuh kan jero. Wah, ngerjain gue beneran dokternya kenal. Udah itu dalam dipuntir lagi. Sehat selalu Gus, siap mas. Hasilnya apa mas swab lewat kuping? Kuping kamu jadi lebih peka menghadapi keadaan. Kemarin ada kata-kata bagus tuh. Tangan kita nggak akan cukup untuk membungkam semua mulut-mulut buruk yang berbicara tentang kita. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan kedua tangan kita untuk menutup telinga kita. Wih keren banget gue bilang. Ya kan? Keren tuh. Orang ngomong hater kan kebanyakan kan mulutnya nggak mungkin tangan dua cukup nutupin mereka semua. Mending nutup kuping. Lah baru sekali mas, iya sekali seumur hidup gue di swab. Healing lan mas podo mas, oh. Jangan dibeli. Video channel Rian Mahendra besok. Berarti di kota ini nggak swab mas? Kagak, gue tadi kagak dia apa-apain. Cuman numbalin kru 2 aja, supirnya 2. Gue tumbalin lah mereka. Mas doain saya jualan pakaian dalam, amin mas, mudah-mudahan lancar rezekinya, laris dagangannya, amin. Kadang diguncang gempa, iya 6 skala Richter ya. Katanya kemarin pas positif 2 kali di swab. Mas kata-kata buat hari Jumat, Jumatan. Kata apaan? Salam dari Kerinci Jambi mas, siap mas. Aku kemarin ngelewatin Kerinci gak sih? Kerinci kan nama gunung kan ya? Lagi sumber harta mas, iya. Ji, anak-anak udah bilangin, ntar malam. Aku COVID-19 kena, Omikron kena mas. Mas dapat salam dari Cak Padi, loh, Cak Padi udah keluar. Oh, bawa apa dia sekarang? Bawa restu? Jalan mana? Kayaknya Ponorogo Surabaya. Oh, salam ya buat Cak Padi. Kangen lama nggak ketemu. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Rezekinya lancar, berkah. Amin. Kerinci gunung, kelinci di saat. Itu kelinci, Bu. Kerinci. Hah? Kru Openden apaan? Oh iya. Pernah sekali main ke sini. Wah lagi dekat rumah nih Mas Rian, sini dong main. Sampai kapan di Jakarta Mas? Ntar malam udah cabut lagi. Harus cabut lagi. Besok pagi harus masuk Salaksana, terus habis itu pulang. Persiapan buat Femgate. Mudik lebaran dari timur ke barat apa kena tuslah? Kalau mudik dari timur ke barat enggak. Tapi dari barat ke timur iya. Kalau arus balik, bukan arus mudik ya. Jadi arus lebaran tuh ada 2 mas. Satu arus mudik, satu arus balik. Arus mudik itu dari barat ke timur. Itu dari baratnya harganya 2 kali lipat karena penumpang dari timur nggak ada. Andai kata ada, ya paling 1-2 itu bayarnya normal. Kalau arus balik sebaliknya.
harganya 2 kali lipat dari timur. Itu kalau arus balik normal ya. Kalau PPKM, PSBB ya 3 kali lipat, 2,5 kali lipat lah. Itu harus balik. Harus ke timurnya normal. Tapi kadang-kadang kalau arus balik gitu, arus dari timurnya arus dari baratnya masih tinggi mas. Nggak kayak pas arus mudik. Karena kadang banyak orang juga yang berangkat setelah lebaran, liburnya. Lihat live di IG jadi tahu kondisi lintas timur. Besok mudik lewat Lela setengah aja, terima kasih. Lintas timur paling cepet mas, katanya. Iya, tergantung Sabtu Minggunya di mana. Ini besok lebarannya mana kalender? Tanggal 3 mas. Harinya. Senin. Bulan apa sih? Senin mas. April ya? Puasa April. Hari Raya Idul Fitri Mei. Mei 34. Tanggal 2 sama 3. Wah, ini bahagia banget ini kita, boy. Panjang ini, boy. Panjang ini. Panjang mas ya. Panjang. Ini arus mudiknya panjang banget ini. Seminggu nyampe mas ya. Puncaknya bisa semingguan. Lebih. Gue paling seneng kalau lebaran itu jatuh di hari Senin, Selasa, Rebo. Wah, seneng banget gue. Susah kalau lebaran jatuhnya di hari Minggu. Udah otomatis liburnya pasti dimepetin pemerintah. Jumat baru libur. Akhirnya ledakannya yang bener-bener ledakan cuma ada di hari 2, H-3, H-4. H-2 baru meledak penumpang. Tapi kalau jatuhnya di hari Rebo, Selasa, Senin, itu udah pasti seminggu meledak itu. Mas, tanggapan atas kebijakan Roy Suryo Polda, bodo amat lah, sebahagia mereka aja. Udah ya, jumatan dulu. Dadah, makasih banyak ya udah nemenin liveku seharian ini. Mudah-mudahan aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kalian diberikan kemudahan, hajat kalian dikabulkan, kalian dan keluarga kalian, orang-orang yang kalian sayangi diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk menjadi orang baik dan menebarkan kebaikan. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.